Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Humairoh Ningtyas dengan NIM 18032110013, mahasiswa agribisnis tahun 2018 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai soal dari UTS saya, UTS EPP atau Ekonomi Produksi Pertanian dengan studi kasus yaitu pengolahan data Frontier dan juga Cobb Douglas dengan menggunakan total data yaitu 120 data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic, di mana dengan menggunakan studi kasus produksi jagung yang berjumlah ialah 120 data. Baik, selanjutnya ialah data input dari LN dari produksi jagung sendiri, di mana data tersebut sudah saya kalikan dengan NIM belakang saya yaitu 13 dan akan saya hitung menggunakan bantuan dari Excel yaitu dengan rumus sama dengan LN buka kurung konstanta tutup kurung, dan berikut adalah hasil dari perhitungan saya di Excel, di mana terdapat yaitu LNY, LNX1, LNX2, LNX3, dan juga LNX4 dengan jumlah total data yaitu sebanyak 120. Sehingga dapat diketahui bahwa keterangan dari data input tersebut X1 yaitu benih, dan X2 yaitu tenaga kerja, X3 yaitu pupuk kandang, X4 yaitu pupuk fosfat, dan juga Y yaitu produksi jagung, di mana dari X1, X2, X3, dan X4 merupakan variabel dari produksi jagung sendiri. Baik, selanjutnya ialah estimasi persamaan Cobb Douglas Frontier Stochastic, di mana dapat dilihat pada tabel sebelah kiri merupakan salah satu output dari perhitungan di SPSS, di mana dapat diinterpretasikan yaitu berdasarkan tabel koefisien dapat diketahui estimasi fungsi persamaan Cobb Douglas adalah LNY sama dengan LN 6,602 ditambah 0,024 LNX1 ditambah 0,2110 LNX2 dikurangi 2,17 LNX3 ditambah 0,423 LNX4 ditambah LNE. Selanjutnya adalah pendekatan the final MLE estimates. Dapat dilihat pada hasil dari pengelolaan data dari produksi jagung sendiri pada melalui pengolahan Frontier sendiri, di mana interpretasi yang ada ialah nilai LR test sama dengan 6,952, sedangkan untuk nilai Codepalm sama dengan 5,138 pada derajat kesalahan 5%, di mana hal ini menunjukkan nilai LR test lebih dari Codepalm, sehingga HO ditolak dan H1 diterima, yang berartikan di dalam model tersebut terdapat kasus inefisiensi. Nah, untuk selanjutnya ialah nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dari hasil analisis menunjukkan nilai T hitung gamma sebesar 14,75 dan T tabel sebesar 2,618 pada derajat kesalahan 1%. Jadi nilai T hitung lebih dari T tabel, yang artinya 90,05% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan 9,95% disebabkan adanya resiko. Nah, berdasarkan T-ratio dilihat perbandingan T-ratio dengan T-tabel, di mana dari data ini dapat dilihat bahwa T-tabel sebesar 2,618 pada derajat kesalahan 1% dan juga 1,980 pada derajat kesalahan 5% dan juga 1,658 pada derajat kesalahan 10%. Maka diketahui dampak setiap variabel bahwa beta 1 atau X1 mempunyai nilai T hitung sebesar min 0,737 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, yang berarti variabel benih atau X1 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Pada beta 2 atau X2 mempunyai nilai T hitung yaitu 2,791 lebih besar dari T tabel pada taraf 1%, yang berarti variabel tenaga kerja atau X2 berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi atau Y. Jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 24,8%.
Dan pada beta 3 atau X3 mempunyai nilai T hitung yaitu sebesar min 2,514 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, yang berarti variabel pupuk kandang atau X3 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Dan beta 4 yaitu X4 mempunyai nilai T hitung 3,724 lebih besar dari T tabel pada taraf 1%, yang berarti variabel pupuk fosfat atau X4 berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 46,6%. Baik, selanjutnya ialah penjelasan data, di mana penjelasan data sendiri, output yang dihasilkan ialah melalui pengolahan dari Frontier sendiri. Berdasarkan hasil analisis data di atas menunjukkan number of iteration sebanyak 17, number of cross section menunjukkan ada 120 data, number of time periode yaitu waktu yang diteliti dalam kurun waktu 1 tahun, dan total number of observation menunjukkan sampel yang dianalisis ada 120. Selanjutnya ialah elastisitas produksi, di mana pada tabel yang telah dijelaskan ialah indikator yaitu konstanta LN benih, LN tenaga kerja, LN pupuk kandang, dan juga LN pupuk ponska dengan nilai LN dari perhitungan SPSS yaitu sebanyak konstanta yaitu 6,602, LN benih yaitu 0,024, LN tenaga kerja yaitu 0,210, LN pupuk kandang yaitu min 0,217, dan LN pupuk ponska yaitu 0,423 dengan nilai eksponen yang dihitung melalui Excel yaitu dengan rumus sama dengan EXP buka kurung konstanta tutup kurung, sehingga dapat dihasilkan nilai eksponen pada tabel seperti berikut dengan pembulatan yaitu pada konstanta 736, LN benih 1, LN tenaga kerja 1, LN pupuk yaitu 1, LN pupuk ponska yaitu 2. Dengan keterangan A. Faktor produksi lain yaitu bahan baku, B. Yaitu benih, L. Yaitu jumlah tenaga kerja, BK yaitu pupuk kandang, BP yaitu pupuk ponska. Maka cara menghitung dari elastisitas produksi dari produksi jagung sendiri ialah dengan rumus Q sama dengan AB kuadrat A, L kuadrat B, BK kuadrat C, BP kuadrat D, di mana Q sama dengan 736 dikali B kuadrat 0,024 dikali L kuadrat 0,210 dikali BK dengan kuadrat min 0,217 dikali BP dengan kuadrat 0,423. Sedangkan bentuk dari elastisitas produksi sendiri yaitu ln Q sama dengan ln A ditambah A ln B, B ditambah ln L ditambah C ln BK ditambah D ln BP, sehingga dapat diketahui hasilnya yaitu 0,44. Jadi ln Q sebesar 0,44 kurang dari 1, sehingga tingkat efisiensi petani jagung termasuk pada decreasing return to scale, yang artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi sebanyak 44%. Selanjutnya ialah pendekatan technical efficiency estimates, di mana dapat diketahui atau dapat dihasilkan output pada pengolahan Frontier sebagai berikut, sehingga dapat dijelaskan melalui use diagram to explain your ideas, di mana dapat interpretasi dari pendekatan technical efficiency estimation, di mana berdasarkan analisis data technical efficiency estimates hanya petani ke 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, dan 118, dan juga 120 sudah efisien dalam melakukan produksi jagung karena nilai lebih besar dari 0,8. Kemudian diperoleh min efisiensi sebesar 0,633 kurang dari 0,8, yang berarti secara keseluruhan atau rata-rata di mana produksi petani dikatakan belum efisien secara teknis. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai soal UTS dalam efisiensi produksi jagung pada pengolahan Frontier dan juga uji cob Douglas. Di mana cukup sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.